Namo tassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sududasang sanipunang yatha kamanipatinang citang raketak medawi citang gutang sukang wahang ti. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan minggu hari ini, kita punya satu dukungan karma baik, sehingga pada pagi hari ini, kita bisa bersama-sama hadir di Wihara Jakarta, Dhammacakka Jaya, dalam rangkaian Puja Bakti hari Minggu. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mengikuti kegiatan Puja Bakti adalah untuk menjaga kita punya keyakinan dan sekaligus kita punya kesempatan untuk kembali belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Karena belajar Dhamma amatlah terkondisi jika kita belajar di wihara. Maka satu berkah, satu keberuntungan bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar tempat ini, karena bisa menyempatkan diri untuk ikut Puja Bakti. Karena Puja Bakti ini adalah hal yang baik untuk diikuti, karena selain menumbuhkan keyakinan, disinilah kita bisa belajar Dhamma. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah bermeditasi. Kenapa saya mengambil tema demikian? Karena meditasi ini menjadi hal yang perlu digiatkan dan juga perlu diingatkan. Kenapa demikian? Karena kehidupan kita ini, Bapak Ibu, kita butuh yang namanya ketenangan. Kita butuh yang namanya kedamaian. Karena zaman makin berkembang, tekanan-tekanan hidup ini juga kadang-kadang mulai bermunculan. Mulai dari tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi, tekanan keluarga. Kalau kita tidak punya yang namanya ketenangan, tidak punya kedamaian, maka kehidupan kita ini jauh dari yang namanya rasa bahagia. Dan sudah menjadi kewajiban biku, yaitu mengajarkan Dhamma. Karena kalau Dhamma itu berbicara tentang mengajarkan kebaikan, menjauhkan dari keburukan, menunjukkan pandangan yang benar, mengikis keraguan-raguan, dan menunjukkan jalan menuju kebahagiaan. Maka saya menyampaikan ini tujuannya supaya para bapak dan ibu makin hari makin tambah bahagia. Datang ke wihara hari ini berbeda dengan minggu depan. Kalau hari ini mungkin agak kusut, minggu depan mulai agak terang. Yang hari ini lagi gundah gulana, minggu depan mulai lebih baik. Jangan sampai terbalik.
Yang hari ini terang, malah redup minggu depan. Yang hari ini baik, minggu depan malah suram. Ini sesuatu yang tidak saya harapkan. Karena kebahagiaan biku, kebahagiaan umat. Bahagianya umat, bahagianya biku. Deritanya umat, deritanya biku. Tapi kalau deritanya biku, umat kadang-kadang juga ikut menderita. Ada hubungan yang baik. Maka saya menyampaikan ini supaya umatnya makin hari makin tambah bahagia. Jadi makin hari makin tambah bahagia. Kenapa? Jangan sampai sudah berkeyakinan agama Buddha, sudah bertahun-tahun memeluk agama Buddha, dulu susah, sekarang susah, besok jangan sampai. Kenapa pelajaran tidak membawa perubahan? Berarti ada sesuatu yang salah di dalam pengertian kita. Karena Sang Buddha mengajarkan Dhamma, tidak lain adalah untuk mengajarkan bagaimana kita mengakhiri penderitaan. Maka amat buruk sekali kalau kita berkeyakinan agama Buddha makin hari makin menderita. Karena tidak sejalan dengan ajaran Sang Buddha. Bu, Pak, sekarang bahagia atau menderita? Sekarang bahagia atau menderita? Di depannya Bante. Di depannya Bante. Bu, Pak, sekarang bahagia atau menderita? Bahagia, Bante. Tapi cuma setengah hati. Setelah pulang, kenapa tadi saya tidak jawab? Terus terang, bahagia atau menderita? Menderita sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar Dhamma ini, meskipun sekarang kita sudah bahagia, tetapi jangan sampai, kan saya bahagia Bante, kan saya tidak menderita, mengapa saya harus belajar Dhamma? Karena kehidupan kita ini akan berubah pelan-pelan, berubah pelan-pelan. Kita makin bertambah tahun, kita makin tambah tahun, makin tua. Siapa yang siap dengan usia tua? Siapa yang siap dengan usia tua? Karena usia tua ini tidak seindah, tidak semudah apa yang Anda katakan. Tua ya wajar, Bante, wong semua orang hidup pasti tua kok. Tapi ketika memasuki usia tua, siapkah kita dengan perubahan yang datang? Siapkah kita dengan perubahan yang datang? Andai kata usia tua belum datang, ada datang yang lebih dulu, yaitu sakit. Ketika kita sakit, apakah kita bisa berdamai dengan rasa sakit itu? Inilah kita pentingnya belajar Dhamma. Ketika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati kita, maka jangan sampai hati dan pikiran kita makin jauh dengan Dhamma. Makanya kalau susah, jangan kemudian bertanya, kalau ke wihara dapat berkah apa? Lagi susah nih, ayo ke wihara. Kalau ke wihara dapat berkah apa? Berkahnya salah satunya adalah kalena dhamma sawanan. Mendengarkan dhamma di saat yang sesuai, itu dikatakan berkah. Kenapa berkah? Karena ini membuka wawasan kita. Jadi kehidupan kita ini, kita pelan-pelan nih. Semua ini akan mengalami yang namanya orang hidup ini ada tekanannya. Orang berkeluarga ada tekanan. Orang berkeluarga ada tekanan. Ya keluarga. Orang kerja ada tekanan. Kerja. Orang hidup ada tekanan. Hidup. Orang berpikir ada tekanan. Orang berpikir ada tekanan. Pikiran. Makanya ada orang bilang, Bante, saya ini kok kepikiran, terus bagaimana ya Bante supaya saya tidak kepikiran? Gampang. Jangan punya pikiran. Kan masalahnya orang hidup sudah bawa pikiran. Resiko dari bawa pikiran mesti berpikir.
Tapi berpikir ini tidak serta-merta buruk kalau kita bisa mengarahkan. Karena pikiran pada dasarnya bisa dilatih. Karena Sang Buddha tidak mungkin mengajarkan Dhamma kalau pikiran umat tidak bisa dilatih. Seperti ibu bapak guru mengajarkan berhitung sama murid. Kenapa guru itu dengan yakinnya bisa mengajarkan berhitung pada murid? Karena guru itu tahu kalau murid ini kalau dididik bakal bisa berhitung. Coba kalau bapak ibu kok ngajarin kucing berhitung. Kenapa bapak ibu tidak ngajarin kucing berhitung? Karena dihajari sampai kapanpun kucing tetap tidak bisa berhitung. Ini adalah gambaran Sang Buddha mengajarkan Dhamma bukan berarti Dhamma itu tidak bisa dipraktekkan. Sang Buddha menunjukkan pikiran dilatih, bukan kemudian kita tidak bisa melatih pikiran. Jadi kita belajar Dhamma ini ditunjukkan oleh Sang Buddha. Nih bapak ibu, kalau pikirannya kacau, jangan kemudian udah karma Bante. Dulu pikiran saya ya kacau, sekarang ya kacau. Memang sudah di karmanya begitu kok Bante. Tidak ada ceritanya begitu. Kita boleh menerima begitu, tapi jangan pasif. Memang ada bagian karma, tapi karma tidak pasif. Jadi kalau sekarang pikirannya semrawut, jangan kemudian stop. Ya udah, semrawut diterima. Maka di sini saya mengajak Bapak Ibu, ayolah kita mulai mengenal meditasi dan mulai belajar meditasi. Karena tekanan hidup tidak bisa dihindari. Tuntutan pekerjaan tidak bisa dihindari. Maka kita harus mempersiapkan yang namanya pikiran kita. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang dilatih. Namanya orang hidup ini cuma perang mental. Mentalnya kuat, dia bertahan. Mentalnya tidak kuat, kalau mentalnya kuat dia bertahan. Kalau mentalnya tidak kuat, ya kolab. Makanya di sini kita latihan meditasi, latihan mental. Makanya sekian banyak yang hadir hari Minggu ini bisa dicek berapa mentalnya yang datang hari Rabu, Kamis, Jumat. Berapa yang datang? Apakah masalahnya sampai penuh? Wah Bante, saya tidak pernah tahu kok. Anda pernah datang kok. Sekarang di sini hari Rabu, Kamis, Jumat. Kan ada meditasi kan? Tahu kan ya? Tahu kan ya? Diumumkan kan? Datang nggak? Mentalnya belum kuat. Kalau sudah mulai masuk di dalam ruang dhammasala, sudah pikirannya pakai hitungan. Masuk, tidak. Masuk, tidak. Tes nomor 5, masuk. Masih mending. Tapi kalau dia pakai hitungan 10, masuk, tidak. Masuk, tidak. Masuk, tidak. Masuk, tidak. Masuk, tidak. Makanya saya menyampaikan, kenapa kita perlu belajar meditasi? Karena bagian dari kebutuhan hidup. Jadi bukan hanya meditasi adalah ritual, tetapi meditasi adalah bagian dari kita memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dalam hal apa? Dalam hal ketenangan, bukan dalam hal kesenangan. Kesenangan Anda bisa peroleh dari memuaskan pintu indera Anda. Tapi ketenangan tidak Anda peroleh dari memuaskan 5 pintu indera Anda. Kesenangan didapatkan. Kalau pengen manis, minumnya manis. Senang enggak? Senang. Tenang enggak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Kok minumnya manis enggak tenang? Soalnya bayar. Jadi kebutuhan hidup itu bukan hanya kesenangan, tapi kita butuh ketenangan. Dan ketenangan nilainya lebih unggul. Jadi ketenangan itu nilainya lebih unggul. Anda bisa beli rumah, Anda bisa beli ranjang, Anda bisa beli TV. Memang Anda ketika membeli senang enggak? Senang enggak? Kalau enggak senang enggak mungkin dibawa pulang. Makanya Anda beli rumah, kan Anda lihat nih, catnya, furniturnya, senang enggak?
Senang. Beli tempat tidur, beli kursi. Senang nggak? Senang. Apakah setelah memberi itu Anda kemudian bisa tenang? Makanya kesenangan dan ketenangan ini dua hal yang tidak boleh dianggap remeh. Memang perumah tangga itu butuh kesenangan, tapi jangan sampai perumah tangga tidak punya ketenangan. Jadi perumah tangga ini bukan hanya mengejar kesenangan. Kan banyak yang datang, Bante, saya butuh ketenangan. Ada nggak yang begitu? Ada. Sampai dia datang ke bawah pohon bodi, kemudian ngobrol dengan pohon bodi. Dia butuh ketenangan. Sampai dikasih leontin sama Bante disimpan, dengan harapan bisa tenang. Jadi Bapak Ibu hidup bukan hanya berbicara kesenangan, tapi Bapak Ibu juga butuh yang namanya ketenangan. Dari mana kita memperoleh ketenangan? Dari mana? Dari mana kita memperoleh ketenangan? Dari melatih pikiran. Bagaimana melatih pikiran? Bagaimana melatih pikiran? Meditasi. Tolong yang butuh tenang, tolong yang butuh tenang, belajarlah dari sekarang meditasi. Makin tua makin butuh tenang. Karena orang tua, ini maaf loh ya, saya mendengar dari yang tua-tua begini. Orang tua itu, saya kan belum tua kan, jadi saya kan dengerin sama yang sudah tua-tua. Kalau yang tua, nih ya, maaf loh ya Bu ya, katanya tidur cepat, bangun cepat. Lah sisanya, bangun tidurnya jam 9, bangunnya jam 2. Jam 2 itu belum ada tetangga yang bangun. Mau tidur lagi, nggak bisa. Bahagia atau menderita? Mau masak ke dapur, takut kepleset. Nunggu juga bete, namanya menunggu itu bete juga loh. Jadi di sini kita perlu bagaimana ketika kita usia tua bangunnya lebih awal, tidurnya lebih awal, bangunnya lebih awal. Jam 2 sudah bangun nggak bisa tidur. Meditasi. Meditasi. Dari mana kita tahu caranya meditasi? Ya belajar. Tapi kadang-kadang umat Buddha kalau diajak berbicara meditasi itu ngomongnya begini, maaf Bante, saya tidak punya waktu. Maaf Bante, saya sibuk. Ketika Anda butuh tenang, tenang akan mengatakan, maaf, tidak ada waktu untuk Anda. Karena Anda tidak punya waktu untuk ketenangan, maka ketenangan tidak punya waktu untuk Anda. Anda punya waktu untuk kesibukan, maka pikiran Anda isinya cuma kesibukan. Umat berumah tangga boleh mikir, tapi umat berumah tangga jangan lupa untuk tenang. Anda pengen mikir terus atau pengen tenang? Anda butuh mikir atau butuh tenang? Ya butuh dua-duanya. Ya bisa mikir, setelah mikir juga tenang. Makanya Bapak Ibu kita membahas hari ini, kita belajar meditasi. Karena meditasi ini banyak manfaatnya. Makanya ini artikel yang saya bikin, ini bikinnya tidak sembarangan ini, pakai mikir ini. Jadi artikelnya ini kalau Bapak Ibu kok gundah gulana baca pelan-pelan. Di sini diceritakan, di dalam awal ini dikatakan sudu dasang sani punang yatak kamani patinang citang raketak medawi citang gutang sukang wahang. Pikiran sangat sulit dilihat, amat lembut dan halus, bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana menjaga pikirannya. Seseorang yang menjaga pikirannya akan berbahagia. Jadi kalau sekarang kita kok mulai tidak bahagia, cek. Yang dicek? Kalau sekarang tidak bahagia, yang dicek pikirannya. Jangan terburu-buru cek dompetnya. Karena belum tentu itu masalahnya. Ya belum tentu itu masalahnya. Kadang-kadang kita bisa cukup tapi kita tidak bahagia. Kenapa? Karena pikirannya ada
yang belum dilatih. Maka ini artikel yang sudah dibikin pakai mikir, ya. Ini ajaran. Maka di sini dikatakan meditasilah. Kenapa meditasi ini penting? Ini dalam kutipan Majjhima Nikaya, ya, namanya Indriya Bhawana Sutta, ya, syair 152. Di sana Sang Buddha menyampaikan kepada Bante Ananda, ada bawah pohon, ada gubuk kosong, bermeditasilah. Ananda, jangan menunda, atau engkau akan menyesalinya kelak. Ini adalah instruksi kami kepadamu. Kenapa Sang Buddha berpesan ini? Karena meditasi adalah bagian penting. Kalau sekarang kita tidak latihan, endingnya nyesel. Karena kalau sudah makin tua, maaf Bu, kalau sudah makin tua, pikiran ini tidak gampang dilatih loh. Makanya kalau Bapak Ibu kadang-kadang kan saking beratnya, kan kadang-kadang kemudian ngomong sama Bante minta tolong, Bu, ya orang tua saya dikasih tahu, minta tolong orang tua saya dinasihati. Maaf, keburu tua itu agak berat. Makanya jangan sampai kita belajar meditasi telat. Maka saya yakin yang hadir ini muda semua. Muda semua. Jadi saya anggap Anda yang hadir ini muda semua. Kenapa muda? Karena masih bisa mendengar suara saya. Jadi kalau yang masih bisa mendengar suara saya berarti Anda masih muda. Karena di sini ditekankan meditasi ini penting. Jangan sampai kita lupa. Nanti kalau kita lupa kita jadinya menyesal. Kenapa? Karena kalau sudah turun bakal turun terus. Ketika usia tua datang tanpa belajar dhamma, dan itu terus turun. Kalau sudah turun untuk up, susah. Bisa. Kelihatannya tidak mendukung kok Bante. Bisa. Kakinya tidak bisa diajak duduk di bawah. Duduk di kursi kan bisa. Punggungnya tidak bisa Bante. Ya kalau begitu dibaring. Takut kengantukan, kebablasan. Ini makin tua itu, maaf loh ya, makin banyak alasannya. Jadi maaf loh ya, saya bukan nyinggung, hanya meluruskan aja. Jadi hanya meluruskan. Ini saya ingatkan bahwasanya saya menyampaikan ini sebagai kewajiban. Karena kebahagiaan umat, kebahagiaan biku. Maka saya harapkan saya menyampaikan ini tujuannya para bapak dan ibu tambah hari tambah bahagia. Ada tekanan hidup datang, hati tetap santai. Kenapa? Batinnya sudah dilatih. Makanya di sini saya sudah cantumkan bagaimana caranya kita bermeditasi. Bagaimana caranya kita bermeditasi? Meditasi ini mesti didukung yang namanya sila. Jadi Anda mesti jadi orang baik dulu. Kenapa jadi orang baik dulu? Karena kalau jadi orang baik Anda tidak nyesel. Kalau tidak ada penyesalan, dikatakan di dalam Majjhima Anguttara Nikaya kelompok 10, kalau seseorang menjalankan sila dia tidak menyesal. Kalau tidak menyesal akan timbul kegembiraan. Kegembiraan akan memunculkan sukacita. Sukacita akan memunculkan ketenangan. Ketenangan akan memunculkan kenikmatan. Kenikmatan ini akan memunculkan konsentrasi. Semua ini diperoleh diawali dari punya sila. Makanya kalau hari Minggu minta sila. Ada namanya Aradhana, Tisarana, Pancasila. Tadi yang diminta itu bukan sekedar ritual, itu diingat supaya Bapak Ibu tetap jadi orang baik. Belajar untuk tidak membunuh makhluk hidup. Belajar untuk tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Belajar untuk setia dengan pasangan hidup. Belajar untuk tidak berbohong. Belajar untuk tidak meminum minuman keras. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu jadi orang baik. Karena kalau jadi orang baik, di sini bahagia, nanti juga bahagia. Tapi kalau melanggar 5 sila, di sini menderita, nanti menderita. Jadi saya bukan nakut-nakuti hukum karma begitu. Jadi saya bukan nakut-nakutin, woi Bante, serem-seremin. Enggak, hukum karma ini. Apa yang ditanam itulah yang dipetik. Ya disang babate bijang ta disang babate palang kaliana karicak kalianang papa karicak papakang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya.
Pelaku kebaikan akan menerima kebahagiaan, pelaku kejahatan akan menerima penderitaan. Makanya kita di sini latihan meditasi dasarnya nomor 1, ya Anda jadi orang baik. Maka kalau yang sekarang belum merasa jadi orang baik, ya jangan nunggu tahun depan untuk berubah. Ya, berubahnya ya sekarang berubah. Nanti kalau lihat di toilet ada handphone ketinggalan, diambil atau tidak? Ada handphone ketinggalan, diambil enggak? Diambil, tapi diumumkan. Ini handphonenya siapa yang ketinggalan, bukan diambil dan dibawa pulang. Jadi orang baik, Anda langsung terkenal tuh. Siapa tadi yang menemukan handphone itu? Pak A. Wih, Pak A kok baik sekali ya? Tuh. Menjalankan sila langsung jadi orang baik. Makanya orang meditasi ini adalah dasar-dasar latihan untuk jadi orang baik. Makanya dasarnya di sini kita punya sila. Makanya kalau orang mau latihan meditasi, mesti silanya dijaga. Ya, perumah tangga punya 5 sila, jagalah 5 sila itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau silanya sudah dijalankan, apa yang harus kita siapkan? Ya cari tempat yang mendukung. Orang meditasi harus cari tempat, tidak boleh asal-asalan. Jadi Anda harus cari tempat, jangan tempat yang rame. Ya, tidak boleh tempat terlalu rame, tidak bisa meditasi. Meditasi pinggir jalan supaya kelihatan orang, ya tidak bisa lah. Tidak bisa. Anda mesti bijak. Ya, jadi jangan sampai salah di dalam menempatkan diri. Maka dikatakan di dalam suta-suta dikatakan, kalau dalam bahasa suta dikatakan carilah pohon, carilah gubuk yang kosong, artinya tempat yang menunjang untuk duduk di dalam ketenangan. Makanya selalu diumumkan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Wihara Jakarta Dhamma Cakra menyelenggarakan meditasi. Kenapa kok di Wihara Jakarta Dhamma Cakra? Karena tempatnya menunjang. Anda mau duduk di sini 1 jam, berani nyentuh Anda siapa? Tidak berani. Tapi kalau di rumah, mau lama sedikit, istrinya sudah jawil. Bangun Pak, diem. Bangun Pak, diem. Siram air. Makanya meditasi ini harus tahu tempatnya. Makanya kadang-kadang ini beruntungnya nih, umat yang sekarang ini beruntungnya nih, ada tempat bisa dipakai. Ada tempat, bahkan ada slot khusus Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ada slot khususnya. Tempatnya menunjang, tempatnya yang tenang. Ini yang harus disiapkan. Nah, kalau memang di rumah punya tempat, carilah tempat yang tenang. Tempat tenang. Ya kalau bisa, ya tempatnya ini ya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Diatur tempatnya. Ya seperti di sini tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Ya tidak ramai juga di sini. Maka nanti dicoba datang hari Rabu, Kamis, Jumat, coba datang. Kayak apa sih meditasi itu? Nah, kalau meditasi sudah tahu tempatnya, selanjutnya adalah posisinya. Karena orang meditasi itu tidak boleh asal-asalan. Posisinya mesti tegak. Tegak itu artinya tulang punggungnya tegak lurus. Kenapa mesti tegak lurus? Supaya Anda tidak sakit punggung. Karena kalau meditasi kok punggungnya melengkung begini, udah nanti ini menopang terlalu berat. Makanya bisa sakit punggung. Maka kalau meditasi, biasakan tegak. Perut, dada, leher, 1 garis. Lurus, ditegakkan. Kalau sudah tegak, matanya dipejamkan. Nanti dicoba, matanya dipejamkan. Kalau sudah matanya dipejamkan, Anda akan urusannya cuma 2, urusan pikiran dan perasaan. Pikirannya betah atau perasaannya tidak betah. Di situ, ketika pikiran Anda bergejolak, di situ Anda harus belajar untuk mendiamkan. Bagaimana cara belajar mendiamkan? Anda sadari, saat ini saya duduk di sini. Maka kalau Anda yang pikirannya banyak sekali, mau meditasi serba salah, banyak sekali. Bante, saya sudah pasang alarm, padahal cuma 10 menit, tidak kuat. Kenapa kok tidak kuat? Karena pikirannya banyak cabang. Yang meditasi tahu, kalau yang tidak meditasi tidak tahu. Baru duduk sebentar. Kenapa pikirannya begitu banyaknya? Karena objek-objek ini memang ciri khas dari pikiran. Pergi sesuka maunya. Sudu dasang sanipatang, ya tak kamani patinang. Pikiran ini sangat halus, lembut, sukar untuk diamati. Pergi sesuka maunya.
Dan ini Anda harus terima. Memang begitu karakteristik pikiran kita. Anda jangan salahkan, apalagi kepalanya dijebret-jebretkan. Kenapa kepala saya kok jadi begini? Tidak boleh. Anda harus paham, ini karakteristik kita punya pikiran. Bagaimana kalau pikirannya bergerak, Anda perhatiannya dimulai yang bergerak. Bagaimana menggerakkan perhatian? Maka kalau Anda yang mau latihan meditasi dan tidak bisa, duduk sebentar kacau pikirannya. Perhatikan bagian demi bagian tubuh Anda. Rambut, dahi, alis, mata, hidung, bibir, janggut, leher, bahu, lengan, pergelangan lengan, telapak tangan kanan, jari-jari, pindah bahu kiri, lengan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, jari-jari tangan kiri, terus punggung. Setelah punggung, paha kanan, paha kiri, betis kanan, betis kiri, pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, jari-jari kaki kanan, jari-jari kaki kiri. Diulang lagi dari atas. Terus. Kenapa? Dengan demikian, Anda tidak memberi kesempatan pikiran Anda untuk berpikir. Karena kalau Anda mikir ngejok satu aja, rambut, dahi, pikiran Anda ingat loncat, larinya langsung bukan mata, hidung. Dan kadang-kadang Anda juga nanti kalau latihan ya, dicoba gitu ya, nanti Anda akan tiba-tiba, habis ini apa ya tadi ya? Kenapa bisa demikian? Karena kesadaran Anda melemah. Maka latihannya ibaratnya orang belum bisa berjalan, itu caranya bagaimana? Merangkak. Orang yang belum bisa tenang, merangkak dulu. Rambut kepala, dahi. Maka nanti kalau Anda lagi jengkel sama istrinya, jengkel sama suaminya, langsung rambut kepala, dahi, alis. Dicoba. Jadi ini bukan kemudian tidak ada manfaatnya, ada. Karena Anda saya tahu, Anda tidak mungkin saya suruh, Bu, Pak, amati napas masuk, napas keluar. Belum tentu bisa. Tapi kalau, Pak, Bu, amati rambut kepala, dahi, alis, bisa enggak? Bisa enggak? Kalau sampai tidak bisa, Anda pulang sekolah lagi TK. Karena kalau di TK itu diajarkan nih, ini anatomi tubuh, ini apa? Rambut, ini apa? Alis, ini apa? Hidung. Yang punya anak kecil, begitu kan dia? Kok Bante tahu? Oh, Bante tahu juga. Karena suaranya pernah kecil juga. Nanti kalau Bapak Ibu mau pelatihan, kok sulit, pikirannya kacau, mau meditasi serba salah, absen bagian demi bagian tubuhnya. Rambut kepala, dahi, alis, mata. Saya jamin Anda tenang. Kenapa kok tenang? Tubuhnya di sini, pikirannya di sini. Tubuhnya di sini, pikirannya di sini. Kenapa kita tidak tenang? Karena tubuhnya di sini, pikirannya tidak di sini. Anda bisa dendam sama orang. Kenapa? Tubuhnya di sini, pikirannya ke dulu. Dulu dia mengalahkanku. Dulu dia mengambil milikku. Dulu dia menguntapku. Ketika dulu pemikiran ini menguasai dirinya, maka kebencian tidak akan pernah hilang dari dirinya. Dan di sana ada kebencian, di sana pula ada penderitaan. Bagaimana pikiran buruk yang masa lalu ini bisa terkanter? Ingat saat ini. Rambut kepala, dahi, alis, mata. Nanti kalau Anda ketemu orang yang menjengkelkan, ketemu mertuanya, mertua muncul, rambut kepala. Dicoba. Kenapa kok demikian? Ini adalah cara untuk mengalihkan kita punya pikiran. Coba kalau kita jengkel, dia lagi, tingkahnya makin begitu. Nih, tubuhnya di sini, pikirannya tidak di sini. Coba cek masing-masing. Kenapa Anda timbul ketegangan? Apakah pikiran Anda di sini? Ketika Anda bertegang dengan siapapun, apakah pikiran Anda di sini? Tidak. Pikiran Anda kalau tidak ke masa lalu, Anda ke depan. Makanya orang jadi gelisah. Kenapa jadi gelisah? Nanti.
nanti. Apakah nanti itu pasti? Enggak pasti. Tapi di sini pasti enggak? Anda pasti enggak di sini? Pasti. Makanya nanti ini latihan bagi perumah tangga. Saya ngajarin ini ke perumah tangga. Karena kan waktunya untuk berjumpa kan jarang. Jadi saya sampaikan ini supaya para umat di kota-kota besar kayak Jakarta ini kemudian nake, enggak cair-cair, nake, enggak cair-cair. Nah, istirahat sebentar. Rambut, kepala, dahi. Untuk menenangkan pikiran. Ini perlu dilakukan. Kalau sampai ini tidak membawa manfaat bagi Anda boleh datangin saya. Saya sudah ngapalin bantai rambut, kepala, dahi, kok tidak ada perubahan? Tidak mungkin. Karena tubuhnya di sini, pikirannya di sini, maka bahagia ada di sini dan saat ini. Maka saat yang membahagiakan itu bukan saat nanti. Saat yang membahagiakan adalah saat di sini dan saat ini. Tubuhnya di sini, pikirannya di sini. Kenapa di sini sangat menderita bagi Anda? Karena tubuhnya di sini, pikirannya tidak di sini. Tubuhnya di sini, tapi pikirannya kok ceramahnya Bante tidak selesai-selesai. Maka kita belajar meditasi ini. Nah, kalau sudah nanti kita belajar nih bagian demi bagian tubuh kita, begitu ya. Ya, kemudian kalau sudah mulai tenang, nanti Anda bisa merasakan tubuh Anda saat ini duduk. Nanti kalau tubuh Anda duduk, badan Anda tidak bergerak, nanti napasnya akan terasa sendiri. Udah tinggal diam aja, rasakan. Pas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Kenapa kok gampang sekali memperhatikan napas masuk, napas keluar? Karena tubuhnya tidak bergejolak. Maka orang meditasi tidak boleh banyak gerak. Geraknya cuma dua. Gerak yang pertama adalah menegakkan tubuh. Jadi kalau membungkuk ditegakkan. Gerak yang kedua adalah menelan air liur. Itu yang boleh. Jadi orang meditasi itu tidak boleh sebentar-sebentar begini, sebentar begini. Tidak boleh. Mesti ya kalau tidak menggerakkan tulang punggung, ya nelen ludah, cuma itu. Pindah posisi sebetulnya tidak disarankan. Maka di awal duduknya mesti baik. Kenapa saya sampaikan ini? Karena suatu saat kita pelan-pelan akan tua. Karena kalau tua ke wihara udah jarang. Kenapa? Boro-boro ke wihara. Untuk ke toilet aja udah sulit. Makanya sebelum kita tua kita sudah punya persiapan. Andai kata kita tidak bisa keluar rumah, ketika jengkel dengan usia tua, rambut, kepala, dahi, alis. Tubuhnya di sini, pikirannya di sini, maka bahagia ada di sini dan saat ini. Dicoba. Ya, karena dhamma ini ehipasiko, bukan hanya indah untuk didengarkan, tapi Anda harus membuktikan. Karena kalau tubuhnya di sini, pikirannya di sini, maka bahagia ada di sini dan saat ini. Gampang kan latihan meditasi? Gampang kan? Gampang kan? Oh, cuma ngabsen tubuhnya, rambut, kepala, dahi, alis. Anda 5 kali putaran, kalau Anda absen benar 5 kali putaran, sudah 15 menit. 5 kali putaran. Kalau itu 10 kali, berapa jadinya? 30 menit. Tidak terasa. Jadi kalau Anda pengen meditasi kok lama-lamaan, absenin aja satu-satu. Nanti ulang lagi. Dan hasilnya langsung. Karena meditasi adalah pemberi buah langsung. Karena meditasi kalau latihannya di sini, latihannya benar, bagiannya kapan? Kalau meditasi tenang, bagiannya kapan? Sekarang. Tapi kalau meditasinya kacaunya kapan? Sekarang. Maka ini hal-hal yang mudah untuk perumah tangga ya, karena perumah tangga itu ya bukan seperti kami, jadi waktunya sangat sibuk sekali. Jadi hal yang paling dasar yang perlu saya sampaikan, ya Anda latihan, sisihkan waktu Anda di rumah sebelum bekerja, duduk dulu, absen satu-satu, rambut, kepala, dahi, alis, mata, hidung, bibir, janggut, leher, dicoba. Bisa semuanya bisa. Nanti dicoba. Nah, seperti apa yang di dalam sini dikatakan, ini salah satu dalam Vesali Sutta dikatakan, para biku, konsentrasi melalui perhatian pada pernapasan ini, ketika dikembangkan dan dilatih, adalah damai dan luhur. Suatu keberdiaman bagaikan surga, dan konsentrasi ini membubarkan dalam memadamkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat, tepat
tempat muncul itu, kapanpun kondisi itu muncul. Seperti halnya para biku di bulan terakhir musim panas, ketika sekumpulan debu dan tanah beterbangan berputar-putar, hujan lebat yang bukan musimnya membuyarkan dan memadamkannya tepat di tempat itu. Demikian pula konsentrasi melalui perhatian pada pernapasan ini. Artinya, kalau kita ada perhatian, kita ada ketenangan di dalam meditasi, maka kotoran batin yang muncul saat itu akan mulai turun. Seperti debu yang terbang kena air hujan. Seperti asap yang di Pulau Sumatera kena hujan buatan, langsung turun. Demikian pula kotoran-kotoran baik, hal-hal buruk. Jadi kotoran-kotoran buruk, hal-hal yang tidak bajik itu muncul. Ketika Anda mengembangkan meditasi, maka hal-hal buruk ini akan pelan-pelan akan surut. Maka kalau Anda tidak bahagia, itu sesungguhnya Anda sudah mulai muncul benih-benih yang buruk. Kalau tahu tidak bahagia, segeralah meditasi. Kalau meditasi belum bisa, datanglah ke wihara. Tanya sama bantenya. Bante, gimana caranya meditasi? Jangan diem sendiri, cuma duduk di pos satpam, diem. Salah kalau di pos satpam, sana loh. Udah sampai wihara ya, jangan berhenti di pos satpam, geser sedikit. Jadi kalau Anda tidak bahagia, Anda belajar meditasi. Jadi ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, simpanlah artikel ini. Kalau sewaktu-waktu Anda butuhkan, bacalah pelan-pelan. Pelan-pelan dibaca. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Dan apa yang telah Anda dengar, seyogianya praktekkanlah, supaya memberi manfaat di dalam kehidupan Anda. Karena harapan kami kepada Anda, supaya kehidupan Anda tidak menderita, maka kami pun juga mengajarkan dhamma kepada para umat sekalian. Jadi apa yang sudah didapatkan ini, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jika masih ada keraguan, masih ada kebingungan, nanti lain waktu, lain kesempatan, Anda bisa berdiskusi kembali. Jadi jangan diam di dalam ketidaktahuan, jangan diam di dalam kesulitan. Berusahalah, karena matahari akan terus muncul. Cahaya terang akan selalu muncul selama kita terus berusaha. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.